Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Cahaya bulan cerah dan jernih, penuh awan, menambahkan sentuhan keindahan ke tanah yang damai ini. Di tangga batu di depan rumah bambu, Ye Chen sedang duduk di sana dengan tenang, menggosok matanya terus-menerus, dengan ekspresi bingung. Ada apa denganku? Sepoi-sepoi menerpa, sedikit dingin, membuat tubuh sucinya bergetar. Tiba-tiba, menyemburkan darah, dan seluruh napas tubuhnya menjadi sangat kacau saat ini. Siapa yang memenggal tubuh api abadi? Ye Chen mencengkeram dadanya dengan keras, wajahnya sakit, wajahnya pucat, dan kekuatan darahnya mengamuk sendiri, terus-menerus memadamkan kekuatan misterius yang mengamuk di tubuhnya. Seperti terakhir kali tubuh Taonya mati, kali ini tubuh api abadi mati, yang juga menyebabkan Ye Chen menderita serangan balik teror, dan lebih agresif dari yang terakhir kali. Segera, Ye Chen memanggil Xing Chen. Tentu saja, yang tidak bisa Ye Chen pahami adalah Xing Chen tidak menanggapi. Setelah diperiksa dengan cermat, Ye Chen menemukan bahwa Xing Chen tertidur lelap. Tubuh petir, kembalilah. Tak berdaya, Ye Chen harus memanggil tubuh petir. Meskipun tidak tahu siapa yang menghabisi tubuh api abadi, tetapi ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah, yaitu, seseorang sedang menatap Taonya. Setelah ditemukan, itu dibunuh di tempat, tubuh Tao api abadi dipenggal. Mata Ye Chen merah darah, dan tidak bisa memikirkan siapapun yang telah memotong tubuhnya secara membabi buta. Siapa itu? Bos. Segera, sebuah suara terdengar di benaknya, tetapi itu bukan suara Xing Chen, tetapi suara dari tubuh petir, dan ada kejutan yang menyenangkan dalam nada suaranya, aku telah menemukan tripod dewa kekacauan. Kembalilah, segera, segera. Ye Chen memerintahkan. Mengerti. Tubuh petir menggaruk kepalanya, tidak diketahui, jadi dia bergegas lagi, tetapi kadang-kadang dia melirik ke belakang dengan ekspresi aneh, bagaimana perasaanku bahwa seseorang mengikutiku. Dalam angin sepoi-sepoi di lembah Yunruo, rasa dingin mulai. Ye Chen duduk bersila di tanah, dan kekuatan darah suci, terus-menerus menghancurkan kekuatan misterius itu. Ye Chen duduk selama 3 hari. Sampai pada hari keempat, baru saja menghilangkan kekuatan misterius itu, dan dia bisa bernapas sebelum memuntahkan darah lagi. Tubuh petir juga dipenggal. Kepalanya berdengung, ekspresinya sedih, dan mulutnya meraung terus-menerus. Kali ini serangan baliknya ganas dan kekuatan misterius yang mengamuk di dalam dirinya telah mengancam Tao dan fondasinya. Ye Chen kedinginan, matanya berlumuran merah, darah suci terbakar, kekuatan darah bergejolak, kekautan di tubuh bersatu untuk membentuk naga emas, yang menyapu kekuatan misterius. Ini adalah gunung spiritual, dikelilingi oleh awan dan kabut, kabur, seperti surga di bumi. Ini adalah markas besar pengadilan surgawi. Pada saat ini, di tempat tidur, Xing Chen tidur nyenyak, suara berisik di loteng, dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung es, berasimilasi dengan tempat tidur batu giok es, dan seperti mayat, seperti sudah meninggalkan dunia. Ye Chen hilang tidak tahu di mana keberadaannya. Ren Huang tidak memiliki berita tentang Ye Chen, dan Liu Neng tidak dapat menemukan jejak Ye Chen. Hanya Xing Chen yang bisa menghubungi Ye Chen, tetapi Xing Chen tertidur lelap, dan tidur untuk waktu yang lama, sehingga dia tidak bisa bangun. Itu bukan alasannya, Ye Chen yang punya masalah.
Suara ringan dan acuh tak acuh datang dari luar. Sebelum kata-kata itu jatuh, seorang wanita berpakaian seperti pria masuk, seperti pembunuh wanita yang dingin. Orang ini, tentu saja, adalah Jining Suang. Ada sesuatu yang salah pada Ye Chen. Orang-orang yang hadir mengerutkan kening, tetapi tidak ada keraguan tentang kata-kata Jining Suang. Di pengadilan surgawi, hanya Ye Chen dan Jining Suangnya yang dapat mengubah diri mereka sendiri menjadi tubuh Tao. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Ye Chen selain Jining Suang, kecuali Ye Chen. Bisakah kamu membangunkan Xing Chen? Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Jining Suang satu demi satu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jining Suang menarik napas dalam-dalam, meskipun melihat masalahnya, tetapi tidak bisa membantu. Di lembah Yunruo, Ye Chen duduk selama 9 hari. Pada malam hari ke-10, Ye Chen benar-benar menekan kekuatan misterius itu. Langit berbintang di malam hari sangat cerah dan sangat tenang. Tiba-tiba dengungan itu datang dari luar lembah. Kemudian, tripod besar terbang ke lembah seperti cahaya ilahi, tergantung di depan Ye Chen. Merasakan kembalinya wadah besi kekacauan, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Tentu saja, wadah besi dewa kekacauan yang dilihatnya penuh dengan bekas luka, seolah-olah dia telah melalui perang, dan ditutupi dengan bekas pedang. Selain itu, di atas setiap tanda pedang, masih ada cahaya dewa yang berwarna-warni. Meskipun lampu dewa berwarna-warni sangat indah, mereka mengandung semacam kekuatan horor dan misterius, dan wadah besi dewa kekacauan ditekan. Ya, wanita ini yang melukai wadah besi dengan pedangnya. Tentu saja, untuk masalahnya, wadah besi hanya sedikit gemetar, seluruh cahaya langsung dimusnahkan, dan jatuh ke tanah dengan keras, seperti tumpukan limbah tembaga dan besi busuk, tanpa kemuliaan sedikit pun. Melihat ini, Ye Chen tampak muram, dan wadah besi dewa kekacauan tampaknya telah mengalami pukulan berat dan tertidur. Tidak dapat membantu, Ye Chen melihat, menatap cahaya berdarah berwarna-warni yang tertinggal di sekitar tripod dewa yang kacau. Meskipun cantik, itu sangat misterius dan kuat. Bahkan tripod dewa kekacauan tertekan. Pada saat ini, Ye Chen mulai menentukan bahwa orang yang menghabisi tubuh api abadi, tubuh petir, dan orang yang telah merusak tripod kekacauan dengan parah, adalah orang yang sama. Dari cahaya berdarah warna-warni ini, Ye Chen bisa memikirkan betapa kuatnya pedang warna-warni di tangan wanita itu. Ini jelas merupakan kultivator hebat. Tentu saja, Ye Chen masih tidak bisa mengetahuinya, siapa wanita itu. Tetap saja, wanita yang memegang pedang sihir berwarna-warni itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari Raja Iblis. Tiba-tiba, tebakan berani terbentuk di benaknya, wanita yang memegang pedang sihir berwarna-warni adalah orang yang Ye Chen kenal. Mata Ye Chen menjadi dalam. Spekulasi ini bukannya tanpa tujuan. Mungkin orang yang aku kenal. Pikiran Ye Chen bergerak dengan kecepatan tinggi. Wanita yang Ye Chen kenal hanya memiliki beberapa orang kuat, Putri Kaisar Chu, Nanming Yusu, Putri Kaisar Bulan, Chu Lingyu, Hong Chensu, Fuling, Jining Suang. Berpikir tentang itu, tiba-tiba merasakan kepalanya berdengung, dan ingin meledak, dan perasaan aneh itu muncul lagi. Pada saat ini, kesadarannya menjadi berlumpur, dan kesadarannya menjadi sangat tidak jelas. Ye Chen berteriak, matanya merah dan wajahnya agak terdistorsi. Jika ada orang di sini, dia akan terkejut, karena kondisinya terlalu aneh. Tubuh Ye Chen, tetapi terkadang akan menjadi ilusi, seperti tubuh jiwa,
dan Ye Chen dalam kenyataan dan ilusi ini berubah bolak-balik. Tiba-tiba Ye Chen kehabisan darah dan jatuh ke tanah. Langit dan bumi, pada saat ini, berubah menjadi ketenangan. Lembah Yunruo, masih bunga persik berserakan, selalu ada satu atau dua berserakan di wajahnya. Di aula sekte Tianxuan, Dong Huang Taixin berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah Ye Chen menyentuh area tabu, apakah itu berkah atau kutukan. Melihat Ye Chen yang pingsan, di depan langit magis dan tirai air Dong Huang Taixin tidak bisa menahan nafas diam-diam. Fuya berkata, yang membuatku bingung adalah mengapa Chu Xuan menghabisi tubuh Tao-nya Ye Chen. Di satu sisi, Fuya menarik napas dalam-dalam. Dong Huang Taixin berkata, karena dia takut, atau lebih tepatnya, dia takut pada pedang Wuxian. Tao Ye Chen mengancamnya dan tujuan utamanya adalah untuk menghabisi tubuh Tao-nya. Fuya berkata, kalau begitu tidak apa-apa untuk membunuh Ye Chen secara langsung. Fuya tampak bingung. Dengan kekuatan bertarungnya, melihat seluruh dacu, tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatannya dengan Ye Chen masih jauh dan bisa menghabisi Ye Chen dengan mudah, mengapa repot-repot melakukan menghabisi tubuh Tao-nya? Dong Huang Taixin berkata, rasanya tidak, tapi bagaimanapun juga masih menyembunyikan sesuatu. Begitu, Fuya dengan lembut menggaruk janggutnya, 4 Tao Ye Chen telah terbunuh 3. Bahkan mata roda abadi telah disingkirkan, dan mata yang dapat mengancamnya pada dasarnya hilang. Jika muncul kembali, bisakah saya berpikir begitu? Tidak akan lama lagi Ye Chen dan dia akan bertemu lagi. Dong Huang Taixin berkata, seperti yang kamu pikirkan. Yang mulia, bisakah memberi tahu saya, dari mana asal-usul pedang peri itu? Fuya memandang Dong Huang Taixin dengan ekspresi harapan, berharap Dong Huang Taixin bisa memberinya jawaban yang pasti. Dong Huang Taixin berkata, tidak. Awan malam damai dan damai. Di depan rumah bambu, bunga persik berkibar dan jatuh ke Ye Chen, menutupi separuh tubuhnya. Ye Chen tidak tidur nyenyak, alisnya membeku, wajahnya pucat, dengan rasa sakit di ekspresinya, dan keringatnya basah kuyup di pakaiannya, dan Ye Chen sepertinya mengalami mimpi buruk, dan tangannya berkibar secara acak. Dalam sekejap, 3 atau 5 hari berlalu dengan tenang. Tidak sampai malam yang diterangi cahaya bulan yang cerah Ye Chen benar-benar terkubur dalam bunga persik, dan kemudian duduk. Di mana ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan menatap tanah yang damai dan dengan kebingungan. Siapa aku? Ye Chen pergi dan berjalan keluar dari lembah Yunruo. Di bawah sinar bulan, berjalan perlahan, tanpa tujuan dan arah, berjalan di bumi yang luas, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi, mimpi dan kenyataan, kenangan bekas luka, pikiran yang tertimpa, seperti orang mati berjalan. Siapa aku? Siapa aku? Gumaman seperti itu, terputus-putus. Ye Chen berhenti, dan ada aliran di depannya. Airnya sangat jernih, tetapi tidak bisa mencuci matanya. Tiba-tiba pergi lagi, berjalan di lembah, berjalan di bawah sinar matahari, berkeliaran di malam hari, seperti hantu liar yang kesepian, tidak ada tempat untuk menemukan kampung halamannya. Hari demi hari, musim semi pergi ke musim gugur. Antara langit dan bumi, tidak tahu waktu telah bergulir, mungkin 3 atau 5 hari, atau 3 atau 5 tahun. Ini adalah tembok kota megah yang membentang lebih dari 3 juta mil, seperti naga raksasa, membagi Chu Selatan dan Chu Utara. Ya, Chu Selatan telah menyelesaikan proyek sebesar itu. Tembok kota itu tinggi dan megah,
dan setiap tempat bersinar dengan cahaya dan diukir dengan garis-garis. Ada juga kultivator di tembok yang berpatroli bolak-balik. Di bawah sinar bulan, seorang wanita berambut berdiri di bawah gerbang. Dia mengenakan pakaian peri berwarna-warni, mengenakan jubah putih, rambut bergoyang tanpa angin, dan pakaian peri tidak ternoda debu. Di bawah sinar bulan, dia rapi dan seperti mimpi. Ya, wanita ini adalah Chu Xuan. Kakak, suara tersedak terdengar, gerbang terbuka lebar, Chu Ling'er terbang keluar, penuh air mata, dan menghantam pelukan Chu Xuan. Kakak, kamu akhirnya kembali. Di bumi yang luas, Ye Chen masih mengembara dan tidak pernah berhenti. Pakaiannya menjadi kotor di bawah angin dan matahari, dan mulutnya penuh janggut, seperti pengemis. Ye Chen kurus dan kesepian. Tubuhnya terkadang ilusi, terkadang padat, dan terkadang disertai dengan pemandangan aneh. Di depannya, ada kerumunan orang. Sebuah kereta kuda lewat perlahan. Tim pembawa kuda membawa barang-barang, termasuk anak panah. Ye Chen masuk diam-diam, bergumam pada dirinya sendiri. Ada seorang pengemis. Seseorang melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Itu sulit dikatakan. Hei, saudara, seorang pria dengan pedang besar mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ye Chen. Namun, tampaknya tangan besar pria besar tetapi dia tidak bisa menyentuh tubuh Ye Chen, tetapi menembus tubuh Ye Chen, seolah-olah tubuh Ye Chen seperti ilusi. Ini, pria besar itu ketakutan, orang-orang di tim kuda juga ketakutan, dan berdarah di siang hari. Ye Chen, seperti hantu, berjalan perlahan, tanpa suara atau jejak. Setelah sekian lama setelah dia pergi, talenta tim kuda menjawab, "Jalan, cepat pergi, pria ini terlalu jahat." Ye Chen berada di jalan lagi, tanpa kembali, tanpa arah. Bentuknya bahkan lebih aneh. Selama berjalan, Ye Chen masih muda. Setelah berjalan keluar, ukurannya menyusut dan menjadi remaja. Setelah beberapa langkah, ia menjadi seorang anak, dan kemudian berubah dari seorang anak menjadi seorang anak. Remaja, dari orang muda ke orang muda, dari orang muda ke usia parubaya, dari usia parubaya ke orang tua. Ini, di tanah yang luas, orang-orang yang lewat berpasangan berhenti, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kakek, betapa anehnya orang itu menatap Ye Chen. Dai kultivator. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan selangkah demi selangkah, masih tidak meninggalkan jejak. Hari sudah larut, dan sudah larut malam. Ye Chen menginjakkan kaki di kota kuno, tampak tercengang, matanya kabur. Tentu saja, meskipun tubuhnya kokoh, Ye Chen berjalan melewati loteng dan istana, tubuhnya menembus hantu. Segera, kota kuno yang tenang itu menjerit dan meratap, dan satu demi satu. Kerusuhan tidak terbatas pada kota kuno ini, tetapi kota kuno manapun yang dilalui Ye Chen akan menyebabkan keresahan. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, jeritan teror di kota kuno menjadi satu lagi, semua karena hantu Ye Chen. Anak-anak kota menangis. Ye Chen berhenti dan menatap kuartet dengan bingung. Setelah 3 atau 2 detik, ini menggerakkan langkahnya di mata semua orang. Bahwa Li Xiao ada di sini, membawa pedang roh yang sebelumnya diberikan Ye Chen padanya. Tentu saja, ketika melihat penampilan Ye Chen, saya menyapa senior. "Apakah kamu pernah melihatku?" kata Ye Chen. "Ya, aku pernah melihat Anda." Setelah beberapa saat, Li Xiao mengangguk dengan tergesa-gesa. "Siapa aku?" Suara Ye Chen serak, tanpa emosi. Li Xiao membuka mulutnya,
tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bukan karena dia tidak mau menjawab, tetapi dia tidak tahu sama sekali nama Ye Chen. Meskipun Ye Chen memberinya pedang, dia tidak tahu namanya. Tiba-tiba, Ye Chen berbalik, tubuhnya kadang-kadang ilusi, kadang-kadang padat, kadang-kadang tua, kadang-kadang muda, dan Li Xiao yang melihat ke belakang tertegun. Ye Chen pergi lagi, dan datang dengan tenang, dan berjalan dengan tenang. Li Xiao ingin mengikuti, tetapi bagaimanapun juga, dia berhenti sampai Ye Chen menghilang. Kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya dan berbisik kepada manusia itu, apapun yang kamu lihat, kembalilah tidur. Begitu kata ini keluar, orang-orang fana masih dalam keadaan syok pada saat-saat terakhir, dan ketakutan. Di malam yang gelap, Ye Chen berjalan ngeri, masih tanpa arah. Ini adalah perjalanan panjang lainnya. Di malam yang gelap, suara teriakan dan pembunuhan seperti air pasang, dan suara kuda besi mengguncang dunia. Ini adalah perang manusia biasa. Meskipun pemandangannya tidak sebesar seorang kultivator, malam yang gelap, ditutupi dengan lapisan kerudung berdarah, dan bumi yang luas berlumuran darah. Ketika pertempuran antara kedua belah pihak sengit, Ye Chen muncul seperti hantu, dan bentuk aneh itu mengikutinya di sepanjang jalan. Hantu. Segera, teriakan dan pembunuhan berubah menjadi jeritan yang menakutkan. Baik jenderal maupun tentara kehilangan helm dan baju besi mereka pada saat bersamaan. Mereka tidak bertempur, dan mereka melarikan diri, seolah-olah dikalahkan. Medan perang besar menjadi kosong seketika. Tiba-tiba, salju jatuh di antara langit dan bumi, dan dunia yang luas langsung ditutupi oleh salju. Sepanjang jalan, Ye Chen, yang grogi, melihat lebih banyak manusia mati kelaparan di pinggir jalan, dan lebih banyak orang tak bersalah yang dicekik oleh perang. Dunia ini kejam. Di mana ada keinginan, di situ akan ada darah. Ye Chen berhenti di jalan pegunungan yang terjal dan melihat ke samping dengan tenang. Di sana, ada seorang wanita, meringkuk di salju, tanpa napas, membeku dan diam. Di sampingnya, ada seorang bayi perempuan berusia 2 atau 3 tahun, tangan kecilnya memerah, dan dia mengguncangnya saat ini. Bayi perempuan kecil yang lugu, cuek, mengira ibunya sedang tidur. Bayi perempuan kecil itu memandang wanita itu dengan mata besar dan melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia merangkak pergi, tangan merah kecilnya, dan terus memetik baisue, mencari sesuatu untuk dimakan. Itu terlalu dingin, dan dia membeku, tubuh kecilnya meringkuk di sana, dan tanah berumput kecil menempel di tangan kecilnya. Ye Chen menggerakkan langkahnya, dan kebaikan di alam bawah sadarnya membuatnya mengambil gadis kecil itu dan menghilang. Ketika dia lewat, wanita itu terkubur oleh salju tebal, dan jiwanya kembali ke surga. Pada malam hari, sebuah kuil yang hancur menyalakan api unggun. Ye Chen diam-diam duduk di sana, tampak bodoh, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di satu sisi, gadis kecil itu sedang duduk di atas mantel katun, memegang buah roh, dan memakan dupa yang dia makan. Kakak, Ruo si merindukan ibu, kapan gadis kecil itu mengangkat kepala kecilnya, mengangkat wajah kecilnya, dan menatap Ye Chen dengan mata besar. Tap Ye Chen dengan mata besar. Tap